Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih bisa ketemu sama kalian lagi. Masih bisa ngobrol lagi, ya Allah. Ada apa ini? Ya Allah, Jakarta lagi dikasih hujan terus dan dimana-mana sudah mulai banjir. Mohon doanya untuk teman-teman supaya masih tetap waspada. Jadi Mas Teh, kalau dimana-mana sudah hujan, Mas Teh harus waspada. Karena di sini setiap hujan terlalu deras, pasti air masuk. Jadi semoga kita dihindarkan dari musibah. Semoga Allah menjadikan ini bukan sebagai bala untuk kita. Dan anehnya tuh mendung tapi panas gitu loh. Mendung tapi hawanya tuh nggak enak, hawanya tuh panas. Dan posisinya kalau di mana-mana sudah hujan, saya sudah merasa deg-degan aja kalau hujannya terlalu deras. Karena di sini airnya naik ya. Jadi teman-teman minta doanya juga buat kalian supaya nggak banjir. Jadi Mas Teh nggak kerepotan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Tanpa terkecuali saja dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyumbangkan donasinya, sudah berdonasi untuk hari ini. Sampai hari ini sudah sampai di 4.200.000 rupiah untuk dana yang sudah masuk ke rekening donasi Big Tulus Official di BRI di deskripsi. Jadi untuk mencapai 500 nasi box itu kami masih membutuhkan kurang lebih anggaplah 8 sampai 900 ribu. 800 ribu untuk mencapai 500 nasi box. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin bergabung, sangat-sangat Mas Teh tunggu. Kalau jenengan punya kelegaan hati, punya kelebihan rezeki, minta tolong dibantu Mas Teh biar sampai di 500 nasi box. Amin ya Allah. Dan sekali lagi untuk yang sudah menyumbangkan, terima kasih banyak. Semoga diijabah untuk segala hajatnya, segala niat baiknya, diniatkan untuk almarhum kah atau apalah, niatnya apapun itu semoga Allah ijabah rezeki jenengan dan dijadikan media untuk pencuci rezeki, pencuci harta jenengan dan berubah jadi keberkahan. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Mas Teh yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Terima kasih banyak. Untuk yang belum, yang baru join, ayo dong di subscribe, dihidupkan loncengnya. Jadi kalau pas videonya tayang, video terbaru tayang dari Mas Teh, kalian bisa langsung nonton videonya gitu. Terus untuk yang baru nonton, tapi kalau bisa sebelum nonton, sambil nonton boleh dipencet like-nya. Jadi supaya like-nya banyak, karena yang nonton bisa 700, like-nya cuma 25, 90 itu paling banyak. Jadi kalian seneng nonton tapi kurang suka like ya. Jadi ayolah dibantu like dan subscribe. Kalau gitu, supaya kalian mau subscribe dan juga mau like, Mas Teh doakan sekali lagi untuk yang nonton video ini. Yang lagi susah rezeki, ya Allah semoga Engkau limpahkan rezeki untuknya ya Allah. Yang lagi sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga Allah pertemukan dengan jodohnya. Dan yang belum bekerja, semoga Allah segera berikan pekerjaan. Untuk yang lagi masalah, semoga Allah memberikan solusi atas masalahnya. Dan juga untuk yang sudah bekerja, semoga Allah semakin mapankan rezekinya, semakin berikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Semangat. Siapa tahu setelah didoakan jadinya langsung subscribe. Oh langsung nih Mas, turun saya ini. Yang punya Papua, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tuh Pak Sem bersama rekan-rekan di sana. Terima kasih Pak Sem selalu support saya, selalu menyemangati saya. Ternyata Pak Sem ilmunya soal psikis, soal lain-lain luar biasa. Dan kemarin saya menyelesaikan urusan saya dengan jalur-jalur yang betul dan sesuai dengan yang Pak Sem omongkan. Dan Pak Sem ini memiliki keilmuan yang luar biasa loh ya. Sorry, di sini ilmu yang Mas Teh maksud bukan ilmu gaib, tapi ilmu dia dalam apa? Berbagai macam segi ilmu. Contohnya psikologi, ilmu hukum dan lain sebagainya. Pak Sem ini banyak tahu dan saya banyak mendapatkan evaluasi justru dari beliau yang beliau sampaikan gitu loh. Dan saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk mama-mamaku, bapak-bapakku, mas-masku, mbak-mbakku semua yang sudah mendoakan sehingga urusan saya jadi beres, selesai dan bisa mendapatkan kelonggaran. Semoga segera selesai dan
segera terlepas saya dari sini. Saya hanya bisa mendoakan untuk teman-teman yang sudah membantu saya dalam bentuk moral, material semuanya. Semoga Allah tukar rezeki kalian dengan lebih melimpah lagi, dijadikan media untuk pembuat pencuci harta dari jenengan-jenengan sedoyo. Terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalas siapapun kalian. Mas Teh nggak bisa sebutkan satu-satu. Pokoknya yang banyak membantu Mas Teh untuk menyelesaikan masalah ini, Mas Teh doakan semoga selalu sehat, diberikan keberkahan selalu, dan diberikan kemudahan rizki, ditukar lebih melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Kemudian beranjak untuk yang ada di Sulawesi, dari Palu, kemudian Makassar, terus Kendari, Polewali Mandar, Selayar, Maros, terus Manado, Ambon, kemudian ada di Kalimantan, dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dari Sambas, ya, Banjarmasin, kemudian Pasir, Pontianak, Palangkaraya, Balikpapan, semuanya yang di Kalimantan semoga selalu sehat, semoga diberi keberkahan selalu ya. Lalu untuk yang ada di Sumatera, untuk yang di Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan juga untuk yang ada di Pekanbaru Riau, dan juga Lampung di sana ya, selamat bergabung lagi. Kemudian yang ada di Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, kemudian Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian untuk yang ada di Bandung, Bogor, Cianjur, kemudian yang ada di Cirebon, terus Cilacap, Tegal, Pemalang juga di sana ada Pak Sugeng kalau nggak salah ya, Pak Ali yang punya Pemalang, kemudian Banyumas dan juga untuk yang di Cilacap, Semarang, Kendal, Weleri, Rembang, terus Wonogiri, Sragen, Klaten, terus Pati, juga untuk yang ada di Jogja, Solo, Boyolali, Sukoharjo, terus untuk yang ada di Malang, Jombang, kemudian Sidoarjo, Tulungagung, Ponorogo, Sragen, Gresik, terus juga Surabaya dan juga Banyuwangi. Kemudian ada di Malaysia, di Singapura, Pak Ahmad Firdaus lagi. Pak Muhammad Tehe dan juga Bapak Ahmad Firdaus, terima kasih banyak. Mas Ahmad Firdaus maksudnya, terima kasih. Pak Abdullah, terima kasih. Lalu untuk Pak Muhammad Yahya yang punya Singapura juga terima kasih Pak. Sudah berdonasi juga untuk nasi box ya. Kemudian untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Kak Ajijah yang punya Brunei Darussalam juga terima kasih banyak. Semoga Allah tukar rezeki lebih melimpah. Sudah berdonasi tadi pagi ya. Kemudian untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, Jerman, Swiss, Los Angeles, Mbak Asri di sana, Mbak Yani, Mbak Ngatin, kemudian ada Mas Ali Situmorang yang punya Sydney apa Jerman ya, aku lupa. Terus si Reza Barbar Show yang punya Arab Saudi, Qatar, dan juga semua pensubscribe Mas T di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Pokoknya tanpa terkecuali semoga selalu sehat ya. Oke, karena sudah sapa-sapa langsung Mas T lari ke YouTube Studio, ada siapa saja mereka. Kita baca dulu ya teman-teman. Wow, sudah banyak sekali. Mas T, bahas dong kenapa orang Jawa melarang ibu hamil dan balita dan anak-anaknya melayat, dan ada apa dengan berkatnya? Kenapa tidak semua orang doyan dan mengkonsumsinya padahal dimasak dari yang halal, yang masak orang hidup gitu? Mbak Ika, disimak lagi vlog saya tentang sawan bangke ya, tentang sawan. Di situ sudah saya jelaskan atas pertanyaan Mbak Ika. Terima kasih ya Mbak Ika. Kemudian Mbak Sabto di sana ngopi pagi Mas Teh, terima kasih. Biar telat yang penting nyimak. Mas Surip juga terima kasih. Nggak sempat lihat, yang penting tetap melihat. Mas Teh, saya dulu pernah dengar kata-kata sesok bakal honor zaman Ratu Adil munculnya Satrio Paningit. Mungkin Mas Teh tahu maksudnya gimana. Terima kasih, kapan-kapan kita bahas ya Mas. Kemudian dari planet Jupiter, Mas Teh request dong Wewe Gombel mengganggu anak kecil atau bayi, bener adanya nggak sih? Katanya mereka suka anak kecil dan suka netein bayi. Kapan-kapan boleh kita bahas. Mas Teh screen dulu ya. Mas Teh SS dulu buat kita bahas nanti. Kemudian thank you senantiasa ada manfaat dan pedoman. Terima kasih Mbak The Flower. Kemudian Mas Suyanto Tembalang, terima kasih Mas Suyantoku, sehat selalu nggih Mas. Terus kata Pak Samsud, bersama Ratu Kegelapan alias tukang begadang. Kalau kata Mama Ita, semua sehat-sehat semua dan hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lope pol deh. Terima kasih Mama. Kemudian kalau kata Nisma, pop mie. Emang badokan mulu Nisma, amit-amit ya Allah. Teh Yulianti di sana juga untuk Kayana dan Endra. Tengah malam Dut mau bobok jam piro? Gak tahu jam piro. Syutingnya udah tengah malam ya. Bu Endang Susanti nyimak, katanya Bang Ainun aja juga terima kasih. Terima kasih Kak Ajijah. Assalamualaikum Deida, sudahlah tarik tudungnya. calon madu akak ya.
Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Christine, kemudian Mas Panan, Mbak Dede, Mbak Ika, kemudian Mbak Nisma, Teh Yuliantin lagi, ada Mas Budi Ariwibowo, terima kasih. Mbak Lady Sweet, kemudian Villa Nurshe juga terima kasih ya. Itu anggapan sampean ya Mbak ya? Mas Teh tidak bilang begitu soalnya. Kemudian Mbak Asri, Mas Wijayadi, ada Mae Tungtung. Terus aku minta di Terawang dong, namaku Maria Ratu Edo. Angel Mike, sorry ya, saya tidak bisa menerawang lagi. Saya tidak bisa apa-apa. Mbak Anita Puspa, Mbak Yanti, kemudian ada Mas Muhammad Basri di sana. Kemudian ada lagi Mas Hadari Ilyas juga, Pak Muhammad Yusri, kemudian Ngainun aja lagi. Ada Bu Sriatun di sana juga bergabung, Mbak Sugiyarti, aduh kemana aja Mbak Sugiyarti. Mbak Caturningsi juga di sana, kemudian Mahin Asa, Assalamualaikum Mas Tulus. Ini dari Hong Kong, semoga selalu diberi kesehatan selalu. Amin. Hong Kong, halo Mbak Mahin. Mahin Asa ini Mbak apa Mas? Aku nggak tahu ya. Di sini Mas Teh mau bahas apa sih sebenarnya? Aku tuh gimana ya teman-teman? Beberapa hari yang lalu, Mas Teh merasakan ada beberapa ketukan atau beberapa gesekan, ya, gesekan alam, gesekan angin pun dalam seminggu ini tuh nggak enak banget. Jadi ada yang bertanya soal ini sebetulnya, dia bertanya soal corona dan juga dentuman yang ada di Jakarta, dan Mas Teh tahu betul secara logika mungkin BMKG menjelaskan bla 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 bla. Tapi di sini yang mau Mas Teh bahas adalah soal dentuman yang terjadi di Jakarta itu sesuai dengan segi pandang metafisik ya, segi pandang gaibnya Mas Teh. Jadi sebenarnya ada apa Mas Teh dengan ledakan atau dentuman itu? Lalu corona yang semakin sulit ini, semakin membesar ini, apa sebenarnya? Kenapa bisa jadi seperti ini? Dan Mas Teh sebelumnya sudah menjelaskan di vlog sebelumnya yang soal Indra dan juga Cerondol memberikan kabar tentang afiliasi corona akan menjadi lebih parah, ya, menjadi lebih besar. Kemudian yang pertama kita bahas dulu sebenarnya dentuman itu karena apa Mas Tulus. Jadi jujur waktu dentuman itu terjadi, di atas kamar saya juga ada dentuman. Jadi ini ada hubungannya dengan corona yang semakin besar. Nyambung atau tidak menurut Mas Teh ini sangat nyambung sekali. Jadi mereka ingin menambahi sesuatu di corona, tapi ada yang menahan, ya, ada yang menahan, dan akhirnya ada sebuah dentuman yang perkelahian. Sebenarnya kita anggap perkelahian saja antara naga merah dan putih itu kembali berkelahi. Cuman kalau yang kemarin berantemnya di langit, ini berantemnya dia lewat laut atau di bawah tanah, di bawah bumi. Jadi kenapa bisa sampai ada dentuman? Kenapa bisa sampai ada yang terlepas kemudian meledak dan lain sebagainya? Karena mereka berantemnya di dalam tanah teman-teman, tidak pada posisi di atas langit. Jadi kalau misalnya jenengan berpikir, oh iya ya, dulu Mas Teh pernah cerita ada naga merah dan putih berkelahi, tapi itu di atas dan mereka mengandung air, merah tapi mengandung air. Tetapi ini mereka coba mencari jalur khusus untuk segera bisa menembus. Mereka coba untuk menembus sebenarnya menggunakan jalur khusus, tapi ternyata di bawah bumi ini kan ada yang namanya, saya nggak boleh bilang itu. Ada penjaga juga yang Allah berikan kesempatan untuk menjaga bumi kita, ya. Termasuk itu. Jadi akhirnya mereka berkelahi, berantem di dalam, dan kalian tanya menang siapa? Tidak ada yang menang. Tapi saat mereka sedang berkelahi, ternyata di sisi lain dia sudah melemparkan amunisi itu. Jadi dalam posisi mereka sudah mau berkelahi, mereka pas posisi berkelahi itu ada beberapa amunisi yang sudah terlepas. Dan memang betul sekali ketika jenengan bertanya, ini corona akan semakin parah Mas Tulus? Ya, Mas Tulus jawab iya. Mereka sudah menambahkan isi di dalam corona itu. Mereka sudah menambahkan isi-isi dari beberapa zat yang memang sebelumnya hanya sedikit, tetapi akan semakin lebih parah. Kenapa sekarang corona justru yang tanpa gejala itu justru paling gampang sekali. Paling gampang. Mas Teh kasih tips sedikit ya. Yang diincar sama orang-orang corona yang sekarang, untuk yang diincar sama corona yang terbaru ini, corona yang memiliki zat yang lebih kuat, kemudian memiliki daya yang lebih bagus, atau lebih bisa dibilang memiliki ilmu di atas sebelumnya,
itu siapa yang diincar? Yang diincar adalah orang-orang yang memiliki emosi yang tinggi. Emosi tinggi, orang nggak betul, orang yang kerjaannya maaf cuman mengkonsumsi narkoba, mabuk-mabukan. Jadi justru makanya kenapa sekarang banyak orang ketemu apa tuh namanya OTG, orang tanpa gejala. Tapi positif, tapi mereka tanpa gejala sama sekali, tapi mereka OTG. Jadi yang diserang saat ini sama mereka mesti kasih tahu, ya. Orang-orang yang memiliki dendam terpendam, emosi luar biasa, dan juga orang-orang yang pernah punya hubungan dengan masa lalunya itu dengan alkohol dan narkoba. Ini yang sedang mereka incar. Ini mereka yang sedang mereka bawa. Tetapi sekali lagi secara fisik mereka memang timbul, secara fisik mereka memang ada, tetapi di sini mereka mengafiliasinya itu dengan sesuatu yang gaib. Jadi mereka mencoba membuat sesuatu yang seakan-akan tuh tadi gue nggak kemana-mana tapi gue bisa kena corona dari mana ya? Nah itu yang hal bertanya-tanya. Ada salah satu OTG yang masih bingung gimana dia bisa jadi OTG. Dia nggak pernah kemana-mana, dia nggak pernah keluar rumah, dia hanya di rumah saja dan nggak pernah kemana-mana. Bisa jadi OTG. Nah ini yang aneh. Jadi satu lagi, kewaspadaan kita. Tips buat jenengan-jenengan semua supaya terhindar dari virus yang terbaru ini. Bisa dibilang ya sama corona juga sih, tapi dia lebih parah lagi. Dia lebih parah. Memang betul. Kalau jenengan bertanya, betul nggak Mas Tulus ada pertempuran gaib di sana, ada peperangan gaib? Mas jawab, ya betul sekali. Tapi sorry, pertempurannya tidak terjadi di langit. Tidak terjadi di langit. Hanya mereka berantemnya di dalam perut bumi, di dalam air, di bawah laut, sampai lari ke bumi. Dan kebetulan sekali ada di bawah Jakarta. Kebetulan sekali di situ. Dan memang incaran utama yang mereka ingin hancurkan adalah Jakarta. Jakarta menjadi incaran utama para bangsa jin ini untuk segera gampang dihancurkan. Karena ini Jakarta, coy. Jakarta ini kebaikan banyak, kebusukan juga banyak. Alhamdulillahnya kalian pengen tahu, Jakarta ini meskipun tempat yang sangat bisa dibilang orang kalau bahasanya, ntar kalau kiamat Jakarta duluan dah. Di sana serba ada soalnya. Orang baik ada, orang jahat juga banyak. Alhamdulillah Jakarta ini setiap penjurunya ada leluhur-leluhur yang menjaga. Mereka memiliki leluhur yang luar biasa hebat, luar biasa diberikan izin oleh Allah untuk menjaga kita. Kalau enggak, walah. Enggak tahu apa yang terjadi. Jakarta sudah sering sekali diramalkan mau gempa megatrust, mau banjir. Berapa tahun lagi kami tenggelam. Karena kebanyakan pembangunan dan lain sebagainya, akhirnya tanah resapan gak ada. Selain sebagainya, kita sudah banyak mendengar beberapa cerita-cerita orang. Seperti halnya kita mendengar Jayabaya di tahun 2020 ini memang betul sekali. Di mana orang sakit, sore sakit, pagi sakit, sore mati. Jadi dalam cerita Jawa zaman dulu memang ada. Ketika kita sudah mendekati kiamat itu salah satu tandanya adalah akhir zaman itu adalah ketika sudah ada virus yang dimana jenengan kena pagi sorenya mati, kena pagi sorenya meninggal, kena pagi sorenya meninggal, selalu seperti itu. Dan ini belum seberapa, ini belum apa-apanya. Corona ini baru hal kecil yang terjadi, baru hal kecil. Akan ada yang lebih parah dari ini suatu ketika. Jadi teruslah bersyukur sama Allah meskipun Allah memberikan kita di sekeliling kita dengan penyakit corona dan lain sebagainya. Oh kita kan nggak bisa berbejibaku dengan satu hal saja, kita nggak bisa. Kita harus melawan diri kita untuk tidak melakukan itu. Kita melawan diri kita untuk menjaga satu hal saja. Sebenarnya orang yang tidak bisa terkena corona itu adalah orang yang memiliki pikiran positif. Betul, ketika dia sudah positif, ketika dia sudah berpikir baik, ketika dia sudah berprasangka baik, semua yang baik-baik akan teraktifkan di kepalanya. Akhirnya apa? Imunnya meningkat, kemudian kondisi tubuhnya, kesehatannya semakin tercover, imunnya semakin menebal, dan itulah kebaikan yang bisa kita ambil, di mana kita bisa menjaga diri kita untuk menjadi terus kuat dengan berpikir positif. Jadi tips buat teman-teman semua, kurangi emosi. Kalau jenengan emosi, cobalah dipakai caranya Mas Tulus. Mundur satu langkah, tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut. Allahu Akbar. Atau tarik lagi, Astagfirullahaladzim. Coba kontrol emosinya. Ketika kita bisa mengontrol emosi, jadi memang intinya satu yang mereka kejar saat ini. Jadi memang corona akan semakin parah. Covid ini semakin diisi, semakin ditebalkan sama yang pembuatnya. Tetapi
Yang diincar untuk segmen yang sekarang adalah OTG yang nggak jelas ini. Orang tanpa gejala. Bukan berarti yang kena orang nggak baik doang. Bukan berarti juga begitu. Tetapi memang untuk yang bisa diserang saat ini, yang bisa diserang oleh pihak corona, asik pihak corona coy. Sama corona ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan, maaf, narkoba dan minum-minuman keras. Silakan cek sendiri ke pihak apa tuh namanya, penanganan COVID lah itulah. Silakan cek sendiri. OTG yang terjerat ini atau yang sedang diisolasi mandiri ini semuanya pernah mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Dan mereka memiliki sifat angkuh, sombong, emosi yang cukup tinggi. Makanya bersyukur kita yang punya sifat lembut, kemudian gampang menangis. Jadi kita tuh nggak terlalu yang gampang emosi, terus kita nggak gampang mengumpat, kita mengurangi umpatan, akhirnya kita tidak menjadi seperti yang orang sampaikan. Dan kemarin juga ada yang sempat menyampaikan ke Mas T kalau akan ada sesuatu yang menyelesaikan, akan ada sesuatu yang bisa menyelesaikan corona ini, tapi Mas T belum mendapatkan gambaran apapun. Dan sekali lagi kita doakan saja bersama-sama, semoga benar-benar ada perubahan baik. Semoga benar-benar ada satu yang mengangkat sesuatu yang memang tidak berhubungan dengan sesuatu yang jelek, dan semoga menjadi baik lagi. Dan saya rasa oke, di sela ini sampai detik ini mereka masih berkelahi, masih berperang antara satu sama lain. Tidak ada istirahatnya. Satu mundur, satu maju, satu mundur, satu maju. Untuk memperjuangkan apa? Untuk memperjuangkan kita. Makanya kalau sholat, kalau ibadah sambil doa, ya leluhur kita dikirimin doa. Siapapun mereka, ya. Nggak usah sebut satu-satu. Pokoknya buat orang-orang leluhur kita dan juga pasukan-pasukan yang sedang Allah tugaskan untuk berperang dengan mereka yang tidak baik. Semoga Allah bantu. Makanya tugas kita bisa membantu mereka, Mas Tulus, dalam berperang. Bisa. Dengan apa? Dengan berdoa, mendoakan mereka. Setelah kita berdoa, Allah akan mengabulkan doa kita, memberikan kekuatan kepada mereka untuk berperang, sehingga bisa seimbang. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Karena sudah mendekati azan, Mas T mohon pamit. Sudah waktunya azan ashar, dan Mas T mengucapkan terima kasih banyak. Video ini semoga menjadi gambaran terbaik buat kita, dan semoga menjadi wawasan yang baik, bahwasanya sekali lagi berpikirlah positif untuk menjadikan semua menjadi positif. Karena sudah azan, Mas T mohon pamit dulu. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen. Mas T mohon pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.